Hai Ups People, kembali lagi di Ups Talk, podcast yang membahas tuntas tentang segala manajemen operasional. Setelah 2 episode kemarin kita membahas tentang IT Community Operation dan juga konsentrasi operation. Kali ini kita bakal kasih tahu kamu tentang apa dan gimana sih caranya untuk dapat sertifikasi di bidang operational management. Nah, kali ini kita udah kedatangan bintang tamu yang ganteng banget nih. Nggak cuman dari wajahnya yang tampan, tapi juga sertifikasi yang diperoleh juga udah cakep maksimal lah. Amin. Mas Ahmad Iqbal. Thank you, halo guys. Panggilannya Mas Ahmad atau Mas Iqbal nih? Ahmad aja. Ahmad aja. Oke, Mas Ahmad. Ini kan aku ngeliat nih, CV-nya ngeri banget Mas. Thank you. Jadi ada 2 sertifikasi operasional ya Mas ya? Iya. Itu tuh dari Master Project Management, terus juga Certified Risk Professional. Iya, betul. Yang satu dari American Academy of Project Management, terus yang satunya juga dari CSA Institute Jakarta, Indonesia. Iya. Oke, bisa jelasin singkat nggak Mas tentang sertifikasinya nih? Oke, yang pertama itu sertifikasi yang pertama kali kita ambil itu adalah Certified Risk Professional. Nah, sebenarnya ini datang dari ada temanku dari Bandung, teman kita di SBM ITB. Itu dia punya satu angkatan dengan aku dan dia tuh udah punya 2 sertifikasi gitu kan. Sertifikasinya saham CTA CSA itu Arik namanya, anak ITB. Nah di situ, dan itu benar-benar membuat karirnya melejit lah, walaupun dia masih bisa dibilang fresh grad dan lain-lain, tapi ketika dia magang dan lain-lain tuh dia bahkan bisa dijadiin narasumber. Nah itu menginspirasi aku lah, kayak bisa nggak ya gitu loh, kan kita sama-sama fresh grad. Jadi karena dia finance, terus aku operation, ya tak cari kan, dapatlah ini CRP, Certified Risk Professional dari CSA. CSA ini juga lembaga yang sama-sama ada, si Arik itu juga memakainya. Nah, dapatlah Certified Risk Professional. Di situ aku menjalani sertifikasi kurang lebih sebulan. Di situ sekaligus dengan ujian. Di sana kita ada studi kasus juga, dan di sana kita ada terakhirnya itu ada presentasi dengan ujian. Di mana presentasi itu kita membahas tentang, kita studi kasus waktu itu, bukan studi kasus ya, kita membuat manajemen risiko dari satu proyek atau program. Di sertifikasi atau aku pakai proyek Pertamina, kebetulan sejalan dengan tesisku juga. Nah dari sana alhamdulillah lulus. Terus nggak lama mikir lagi kan, kira-kira apalagi satu kali lagi nih sertifikasi. Itu berarti CRP-nya itu pas S1 atau S2 pas tesis. Pas tesis kemarin. Ya, jadi jadi singkat ceritanya tesis aku itu di ghosting dosen. Waduh, 3 bulan gitu susah. kan. Jadi ya makanya aku ghosting kan, daripada stres ya ambillah sertifikasi ya. Sertifikasi kan sebulanan doang gitu kan. Jadi ya daripada stres ya ngambil sertifikasi aja nggak apa gitu kan, hitung-hitung daripada gabut. Iya. Jadi daripada ini ya kebuang waktunya. Iya, karena tesis kan kita kalau nggak ada dosen kita kan juga nggak tahu ya revisinya di mana gitu kan. Nah tuh bulan kedua juga masih belum udah dosen belum jawab, bulan ketiga masih belum jawab juga, aku ambil sertifikasi lagi gitu kan, ambil sertifikasi lagi yang itu. Soalnya tuh aku ada mungkin typo sih di CV aku tuh, harusnya harusnya Master Project Manager. Oke. Master Project Manager. Nah dari American Academy Project of Management. Itu ngambil yang kedua atau itu yang ngambil kedua? Yang kedua setelah CRP. Berarti ngambil yang CRP dulu ya? CRP dulu, ngambil CRP dulu. Makanya ya sebenarnya kalau penulisan tuh benarnya itu adalah CRP MPM. MPM. Nah, waktu aku ngambil MPM, ada salah satu dosen itu Prof Wahid. Kalau teman-teman masuk operation, itu tuh ada Prof Wahid, itu gelarnya MPM juga tapi M.P.M. Nah itu beda lagi. Beda, itu gelar akademis. Kayak kita MBA. Oke. Kita MBA. Ya. Kalau aku gelarnya gelar profesional, gelar sertifikasi. Aku komunikasi kan dengan Prof Wahid, itu bertanya apakah Bapak tahu nggak sih kira-kira apa itu APM? Nah ternyata MPM itu yang dikeluarkan dari APM ini nggak gitu terkenal dianya, nggak begitu terkenal. Jadi aku coba terus Pak Wahidnya, coba deh kamu research dulu, nanti kalau misalnya itu legit ya monggo gitu. Terus aku kontak-kontakan, waktu itu aku masih kontakan dengan salah satu lembaga institusi sertifikasinya. Aku kontak, aku cari info. Ternyata aku dapat sampai kontak presiden yang presiden APM yang Indonesia. Dia itu kantornya di IPB. Nah aku udah dapat tuh, aku
Bapak Fauzi Hasan kalau salah namanya, nama beliau. Nah terus dari beliau tuh aku langsung bilang aja saya mau sertifikasi. Jadi dapatnya lebih murah gitu lah daripada lembaga sertifikasi ternyata. Jalur orang dalam. Jalur orang dalam gitu kan. Terus anaknya kan kamu aman aja gini-gini. Terus itu saya ditelepon sama Pak Fauzi Hasan, terus kayak kamu aman aja gini nih. Saya kasih kamu teorinya, kasih kamu slideshow-nya. Gini deh, kalau kamu masih ragu ngambil MPM, saya kasih kamu teorinya, kamu belajar, nanti ketika kamu bayar kamu langsung ujian gitu. Jadi sertifikasi surprisingly sertifikasi luar negeri yang American Academy Project of Management itu lebih singkat dibandingkan CRP. Daripada CRP. Padahal tuh luar negeri. Iya, padahal itu yang luar negeri ya. Itu lebih singkat. Jadi ya prosesnya justru lebih cepat yang MPM yang dari luar negeri ini ya. Benar, sertifikatnya juga lebih duluan dapat yang MPM dibandingkan CRP. Padahal duluan CRP duluan. Benar gitu. Oke. Malah ya birokrasinya mungkin jadi lebih cepat atau segala macam. Mungkin ya. Aku juga kurang tahu, tapi ya alhamdulillah dapat dua-duanya intinya kan gitu ya. Berarti kan yang CRP ini kan yang dari lokal Mas ya. Betul. Terus yang MPM ini yang dari internasional. Ya. Nah, sebenarnya tuh ada perbedaan nggak sih Mas? Kalau dari sertifikasi lokal sama internasional tuh? Ada. Jadi sebenarnya kalau sertifikasi ini kan kita juga ada kayak paspor gitu loh. Paspor kan ada kuotanya masing-masing. Itu juga ada. Nah, kalau BNSP atau LSP itu biasanya tuh Asia Tenggara. BNSP atau LSP? LSP itu lembaga sertifikasi profesi dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesional. Kalau nggak salah ya namanya ya. LSP itu dua badan yang bisa mengeluarkan sertifikasi di Indonesia. Nasionalnya. Nah itu cuman berlakunya kalau nggak salah kemarin tak tanyain tuh Asia Tenggara. Jadi Asia Tenggara doang nih CRP ku tuh bisa digunain. Oh, yang CRP-nya malah cuman Asia Tenggara doang ya. Kalau MPM karena itu Amerika itu bisa internasional gitu. Oh, udah internasional ya. Iya, udah internasional aja. Benar. Nah, jadi kan itu di satu sisi nggak salah, ada salahnya juga kita ngambil lokal karena kan kita melihat pertumbuhan ekonomi sekarang dan lain-lain. Indonesia juga kayaknya lagi bagus-bagusnya, Singapura juga masih bisa Asia Tenggara kan. Kita mana atau masih mau ke Singapura, Vietnam, Thailand itu masih bisa digunain. Cuman kalau misalnya mau mungkin kita jauh lagi ke Eropa ya cari yang internasional gitu lah. Oke. Nih aku yakin nih Mas, yang banyak jadi pertanyaan ups people nih. Sebenarnya sertifikasi tuh ningkatin prospek karir nggak sih? Nah gini, soalnya kan prospek karir itu kan ada. Ini pernah jadi diskusi juga, bahan bahasan juga. Kita yang S2 yang mungkin kalau yang mungkin masih belum bekerja ya, selalu S2 yang fokus S2 sebagai mahasiswa, sebuah kegusaran terbesar kita tuh gimana sih ntar kerjanya, apalagi kita yang fresh grad. Bener banget. Saya fresh grad. Aku fresh grad. Oh, Mas Iqbal kemarin langsung berarti ya? Dari S1 langsung S2? Hitungannya saya dulu kerjanya setahun. Oh, setahun. Dan itu pun saya dulu setahun fotografer. Jadi tidak relevan kan dengan gelar saya. Jadi kayak saya nganggap diri saya tuh masih fresh graduate gitu kan. Dengan ya walaupun bisa dibilang fotografer, aku bisa bilang aja aku dulu marketing kan. Tapi kan kayak ya kurang gitu. Nah, kegusarannya di sana. Nah, di sana aku mikir juga kayak MBA anggaplah kita operation, operation itu nanti ketika kerja itu saingan kita siapa sih gitu loh. Benar. Ya kan, saingan kita itu kemungkinan besar anak teknik industri sama anak sipil. Waduh, ya gak sih? Malah disikat sama anak teknik. Iya kan, nah kayak contohnya deh kita ngambil project manager, yang mendingan orang ngambil teknik sipil duluan dong ada teknik industri dibandingkan orang MBA operasional. Begitu juga dengan finance, mendingan orang ambil MAK, magister akuntansi, magister ini gitu kan dibandingkan orang ambil MBA yang cuman generalis doang gitu MBA. Nah, bagaimana kita menjadikan generalis itu menjadi spesialis dari sertifikasi itu gitu loh. Jadi bukan berarti mengharuskan, cuman itu akan menambah daya saing gitu doang. Jadi setidaknya kalau kita masuk gitu kan, ya kita udah ada nih. Kalau misalnya kita bilang kita pengen misalnya kalau di finance kita pengen jadi financial planner, kayak contohnya ada sertifikasi di UGM kan juga ada nih di MM kita CFP kan, CFP. Nah kita pengen buktikan kita bisa CFP daripada kita ngomong doang kita udah dari sertifikasi nih itu bakal lebih selain lebih legit dan juga selain itu kan kita juga bisa nambah gaji di sana gitu ya gak sih? Ya, buat jadi nilai jual tambahan ya. Benar, dan hitung-hitung kalau misalnya dihitung-hitung itu
dengan tambahan gaji dengan apa yang biasa itu BEP-nya bakal lebih cepat. BEP sertifikasinya ya dalam tanda kutip ya. Kita ngeluarin sekian duit untuk sertifikasi, baliknya bakal lebih cepat dibandingkan kita S2 ini. Oh, malah jadi BEP-nya lebih cepat yang sertifikasi ya daripada ini ya. Kita kan SPP juga makin tahun makin banyak ya, Pak. Saya juga SPP saya dengan SPP Anda mungkin berbeda ya Mas ya. Iya, makin naik Tiap tahun tuh naik kan. Jadi kayak BEP-nya makin lama makin naik tuh. Belum tahu juga kita kerjanya tak berapa lama kan. MBA UGM tolong dong agak dikurangi dikit aja. Tuh ngomong di atas. Waduh. Oke. Terus kalau misalnya nih Mas, kita bilang kan, ini biar Ups people pada tahu semua nih. Ini kan beda nih biaya yang kita keluarkan untuk tiap sertifikasi ya pasti ya. Iya, benar. Sebenarnya kisarannya berapa sih kalau kayak sertifikasi lokal berapa, sertifikasi internasional tuh berapa sih? Surprisingly itu dia. Surprisingly mungkin karena aku ikut lembaga ya, yang di lokal itu lebih mahal dibandingkan internasional. Oh iya? Iya. Lebih mahal. Iya. Walaupun sebenarnya gini, berbagai macam ya sertifikasinya. Kalau sertifikasi 2 yang ku ambil itu totalannya nggak sampai 20. Nggak sampai 20? Nggak sampai 20. Oh. Totalannya ya nggak sampai 20. Dan itu lebih sekali bayar aja ya? Sekali bayar. Nggak kayak per semester gitu ya. Ini no offense loh, MBA UGM kita nggak maksud apa-apa, maksudnya bahas aja ya. Oke. Tapi balik lagi nih, aku bukan mengharuskan, tapi pun kalau misalnya mau ngambil, kalau di sini operation, ada satu sertifikasi sih Mas yang aku saranin kalau mau diambil. Itu dimana sertifikasi itu yang sangat-sangat legit dibandingkan kita ngambil kayak sertifikasi kayak aku tuh nggak ada apa-apanya dibandingkan satu sertifikasi dari lembaga ini. Apa tuh? Lembaga itu namanya Project Management Institute. Project Management Institute itu bisa dibilang yang ngeluarin kitab sucinya Project Management. Oke. Itu namanya Project Management Book of Knowledge. Itu tuh PMI yang mengeluarkan, dan PMI sekalian mengeluarkan yang namanya sertifikasi. Ada untuk project management, ada untuk supply chain, ada untuk apa. Nah, kalau untuk sertifikasi untuk project management kalau nggak salah ya, setahu aku. Nah, project management sertifikasinya tuh dikeluarinnya ada 2. Certified Associate Project Management (CAPM) dengan Project Management Profesional. Oke. Jadi PMP. Itu lokal atau internasional? Nah, internasional ya? Ini ya yang buat aku bilangnya itu lebih worth it. Karena apa? CAPM itu kisarannya 4-5 juta doang. $300. Oh, justru lebih murah. Iya. Cuman karena itu dari PMI-nya langsung, saya yakin akan lebih sulit dibandingkan MPM saya. Oh iya, malah jadi memang mungkin lebih murah kesannya, tapi memang kita persiapannya harus lebih matang ya. Benar. Nah, aku udah pengen ngambil itu. CAPM itu saya udah mau ngambil, cuman kayak ya mungkin nanti setelah kerja ya. Setelah kerja mungkin saya mungkin bisanya pakai yang 2 ini dulu aja. Berarti setelah kerja baru ngambil lagi yang itu Mas. Nah, karena ada 2 nih. CAPM itu fresh grade kayak kita bisa. S2 fresh grade tambah kerja bisa. Tapi kalau PMP itu harus ada 3 tahun kerja dulu. Oh, berarti pengalaman kerja PMP justru mempengaruhi ya? Iya, ada juga itu. Oh, padahal tadi kan kayak kita kan yang mau nih, kalau aku fresh grade nih yang dari generalis bisa jadi spesialis kan kita ngambil sertifikasi. Yang ini malah kebalik ya. Kita harus ada pengalaman kerja dulu 3 tahun baru bisa ngambil. Benar. Dan itu harus di operasional. Harus di project management. Oh. Harus di project. Dan itu CAPM dengan PMP itu kayak level gitu. Level 1-nya CAPM, level 2-nya itu PMP. Jadi more advance itu di PMP. Nah, PMP kenapa aku menyarankan? Karena aku ngelihat di lowongan kerja luar kayak Dubai, Singapura. Kemarin aku lihat di Qatar dan lain. Itu PMP itu akan nambah gaji kurang lebih itu $100-500 ada itu kayak 10 berapa juta tuh dapat itu. Lumayan guys, cepat guys itu. Ini cuman ya balik modal cepat. Makanya kayak ya banyak cara untuk mendapatkan duit itu, cuman harus pinter-pinter gitu kan. Pinter-pinter sertifikasi, dan apalagi dengan kita yang fresh grad gitu kan. Kayak di keadaanku sekarang kan tesis kelar tapi kayak belum dapat kerja itu kan pusing juga nih lainnya. Gali lubang tutup lubang nih masalahnya. Tapi belum dapat kerja atau memang masih mau nyantai dulu nih Mas? Belum dapat kerja Pak. Oh memang belum. Maksudnya dia sekaligus nunggu wisuda ya. Jadi kayak nggak mau terlalu ngebet cari kerja dulu ya. Rehat napas dulu. Kita 2 tahun di sini tuh, aduh, udah pusing banget. Jadi agak istirahat dulu lah. Benar. Berarti
pengalaman kerja sendiri itu ada perannya tersendiri ya buat dapat sertifikasi ini ya. Ada beberapa sertifikasi yang mewajibkan pengalaman kerja dan itu memang harus dari tempat kerjanya ngeluarin surat itu. Oke. Kalau dari ini deh, dari apa yang udah dialami di pengalaman kerja itu sendiri, sebenarnya buat kita ngambil sertifikasi operasional tuh nanti tuh kira-kira itu nggak sih yang di ujianin atau yang di tes gitu? Di tes. Nah, itu tergantung. Kalau misalnya kita kerjanya tuh di bidang supply chain, nanti ada sertifikasinya lagi di bidang supply chain gitu loh. Jadi benar-benar kita tuh harus spesialis dulu gitu loh. Spesialisnya kita kerjain gimana sih gitu loh. Operasional, supply chain, inventory management, project management itu tuh itu tuh ada sertifikasinya. Untungnya di kita tuh itu. Ada beberapa mungkin konsentrasi di MM ini mungkin agak kebingungan mencari itu karena tidak bisa sespesial, aku belum mungkin pengetahuanku yang pendek tentang konsentrasi yang lain. Cuman yang setahu aku yang punya konsentrasi yang punya spesifik banget sertifikasinya itu salah satunya operation ini. Gitu. Memang operation ini malah banyak ya spesifikasinya ya. Banyak. Jadi karena kan operation ini bisa dibilang kan nadi atau tulang punggungnya perusahaan ya. Iya benar. Tulang punggungnya. Bahkan orang finance dengan orang operation itu konco biasanya. Biasanya kan beributnya kan sama orang marketing. Gitu. Nah ya budgetnya nih agak susah nih. Karena kan operation juga bakal mikir gimana cara, bahkan di operation sendiri itu nanti kalau teman-teman masuk operation, bahkan waktu tunggu itu diperhitungkan loh. Waktu tunggu misalnya nih, kita order barang, misalnya kita buka bengkel, kita butuh baut untuk memperbaiki ini. Nah, baut itu ada atau enggak, atau kita perlu order itu dihitung, bahkan waktu tunggu itu. Jadi kita operation itu bukan hanya menghitung, mungkin bukan secara eksplisit duit, tapi implisit juga waktu, tenaga, waktu bosan orang dihitung gitu. Semua ya. Dihitung semua itu lean dengan Six Sigma itu maksudnya. Oke. Berarti memang ya ada pengaruhnya, maksudnya ada manfaatnya dari pengalaman kerja kita untuk ambil sertifikasi. Iya, kalau Six Sigma itu juga ada sertifikasinya. Itu kayak Six Sigma itu kan yang no waste itu, yang tidak ada waste sama sekali. Just in time-nya Kaizen bla 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 bla. Itu sertifikasinya itu kayak orang karate. Jadi kayak green belt, white belt, black belt. Ada level-levelnya lagi ya? Ada. Yang paling tinggi itu black belt. Kalau salah. Black belt paling tinggi itu tuh gajinya sekali proyek itu 30-50 juta, itu nggak akan kemana minimal. Duit tuh guys, buat ops people kalau mau nih biar cepat nih kalian harus jadi, memang harus jadi memang harus jadi spesialis sih zaman sekarang ya. Iya. Kalau generalis tuh kita udah susah. Makanya buat teman-teman memang salah satu caranya kalau memang mau jadi spesialis tuh ya ngambil sertifikasi itu sendiri juga ya. Karena memang saingan kita di luar sana tuh nggak sedikit. Iya, benar. Dan juga kan kalaupun selain saingan kita S2, saingan kita adalah S1 seangkatan kita yang udah kerja. Betul. Betul banget. Itu saingan kita. Kita walaupun S2 tapi fresh grade bandingkan sama S1 yang punya pengalaman kerja, mana nih yang lebih ditimbang sama perusahaan? Benar. Iya sih. Ya, terus lanjut lagi nih Mas Iqbal. Sebenarnya tuh kalau ngambil sertifikasi nih. Iya. Itu kan kayak tadi Mas Iqbal bilang kan, yang dari luar negeri nih yang MPM ini malah lebih cepat nih prosesnya daripada CRP nih. Sebenarnya tuh prosesnya tuh kira-kira berapa lama sih untuk ngambil sertifikasi nih, Mas? Rata-rata sebulan. Cuman sertifikasinya rata-rata tuh sebulan. Cuman sertifikasinya yang lebih cepat datang tuh MPM. Sertifikasi yang lebih cepat tuh artinya hard copy-nya yang lebih cepat aku dapat. Itu kan karena semuanya online. Semuanya online, dan hard copy yang duluan aku dapat itu MPM dibandingkan CRV. MPM dulu ya. Cuman durasi sertifikasinya itu sama-sama 1 bulan, kurang lebihnya, give or take. Untuk persiapannya Mas Iqbal sendiri berapa lama deh? Iya, untuk persiapan masing-masing sebulan lah. Masing-masing sebulan. Jadi kayak aku bedah materi juga, untuk MPM aku bedah materi, untuk CRP aku bedah materi. Dan untungnya aku kan ngambil sertifikasi itu setelah kelas konsentrasi. Jadi aku ngulang doang. Oke. Iya. Kayak manajemen risiko itu ternyata dibahas banget, dan itu tuh dan itu membantu banget. Kita udah dipelajari duluan, itu membantu banget gitu loh. Mungkin kalau misalnya ada mengambil duluan sebelum kelas konsentrasi, mungkin dikebalikannya, dia udah belajar duluan, ntar di kelas jadi enak. Iya kan? Di kelas jadi enak, bisa jadi expert duluan di kelas. Benar. Ya kan? Nah, bisa kebalikannya dan lain. Cuman aku waktu itu baru keingatnya pas tesis doang gitu. Jadi kayak ngebantu dari kelas gitu. Jadi memang yang ibaratnya tinggal meriwain aja ya pelajaran yang udah didapat ya. Benar.
Berarti kalau misalnya 1 bulan gitu, cuman proses pengeluarin sertifikatnya itu yang agak lama ya Mas? Iya, cuman ya ngeluarin sertifikatnya udah yang lumayan lama. Ya itu sih yang apa ya, yang lumayan lama. Dan kalau nggak salah tuh kalau MPM kita udah bisa dapat dalam tanda kutip tuh sertifikat keterangan lulusnya tuh udah bisa dapat. Oh, oke. Sertifikat keterangan lulus dari Pak Fauzi Hasan itu udah bisa ngeluarin sertifikat lulus gitu lah. Terus proses sama persyaratannya ribet nggak sih Mas? Atau apa aja sih yang diperluin tuh kalau kita mengambil sertifikasi di bidang manajemen operasional ini? Rata-rata itu CV. Rata-rata CV dan biasanya itu, jadi kan kalau untuk contohnya sertifikasi aku yang CRP. CRP itu udah tingkatan 2. Tingkatan 2 itu artinya tingkatan atas. Tingkatan bawahnya itu Certified Risk Analyst. Risk Analyst itu ujiannya lebih mudah dibandingkan CRP, karena CRP itu ngitung sampai duitnya. Kita ada risiko, terus ngitung duit, terus kira-kira setelah risiko itu diturunin, duitnya jadi berapa, bla 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 bla. Udah ribet ya? Ya, jadi ada sampai ada faktor internal yang udah dilakukan, bahkan apa setelah itu faktor yang bla 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 lumayan banyak. Nah, CRP itu seharusnya harus ada pengalaman kerja. Tapi aku bisa daftar gara-gara aku S2. Oh. Nah, ada beberapa sertifikasi kayak gitu. Iya. Jadi tuh dikomunikasiin aja, mana tahu sertifikasinya tuh bisa. Nah, ada lagi contohnya kayak itu kayak CRP sama halnya dengan MPM. MPM itu sama aja harus pengalaman kerja, tapi gara-gara aku S2 itu bisa jadi advance. Ya, bisa jadi advance. Artinya MPM itu tingkat atas, tingkat lanjut. Sertifikasi Project Management tingkat lanjut. Nah, yang contohnya yang tidak bisa tuh PMP tadi. PMP tadi itu harus pengalaman kerja, nggak bisa S2. 3 tahun. Udah ketok palu tuh ya. Ketok palu. Itu minimal banget tuh. Minimal banget. Waduh. Minimal banget. Itu kalau nggak salah berapa jam kerja gitu loh. Berapa jam kerja itu minimal banget itu. Kalau nggak bisa. Berarti memang harus kita kerja dulu baru nanti setelah itu baru kita ngambil ya. Iya. Ya tapi bisa aja sih sebenarnya kan buat nambah wawasan lagi mungkin. Benar. Atau memang naikin value kita sendiri kan bisa aja sih. Sebenarnya juga ini kalau misalnya ada teman kita satu lagi, mungkin satu angkatan aku juga, itu yang aku tahu juga ada sertifikasi anak MBA UGM Jogja juga, itu Iqbal Baihaqi. Mas Iqbal juga namanya? Iqbal Baihaqi, Mas Iqbal juga namanya. Oh, dia sama itu sertifikasinya? Beda. Dia ngambil sertifikasi dari dari PMI kok. Dia ngambil sertifikasi supply chain. Karena dia S1-nya teknik. S1-nya teknik. Jadi dia S1 teknik double degree. Jadi ST dengan Bachelor of apa gitu ya. BE, Bachelor of Engineering. Oh iya. Ya kan, STBE. STBE CSCA. Certified Supply Chain Analysis ya. Nah, itu dari lembaga satu lagi itu SCA. SCA ya. SCA itu untuk supply chain dan lain, untuk supply chainnya. Oke, bisa tuh nanti tuh kita undang lagi tuh. Bisa. Padahal sebenarnya kalau misalnya disandingin ini Mas Iqbal dan Mas Iqbal, tapi susah juga sih nanti. Iya, pinteran dia kemarin baru ke Jerman, anak IMBA soalnya. Enggak lah, Mas Iqbal juga pintar kok. Amin. Beranda untuk meroket nih ya, tetap stay humble, ilmu padi bosku. Oke. Terus kalau sumber daya atau lembaga pelatihan yang Mas Iqbal rekomendasiin buat kita persiapan ikut ujian sertifikasi itu apa aja? Kalau itu balik kalau untuk sertifikasi PMI, Project Management Institute, balik lagi. Untuk Project Management ya itu ya. Kalau untuk supply chain itu setahu aku masih ISCA, sertifikasi ya ISCA. ISCA dengan ya mungkin kalau misalnya mau bisa ngambil dari lembaga, kalau mau dari Indo ada lembaga-lembaga sertifikasi di Indo itu ada, kalau aku CSA Institute. Nah ada beberapa, nah cuman aku saranin hati-hati kalau mau mencari lembaga sertifikasi. Kalau misalnya apalagi sertifikasi nasional. Ya karena tidak banyak juga yang bermain di bagian sana, gitu loh. Okay. Jadi contohnya waktu MPM ini aja, aku bisa waktu kena di lembaga itu, MPM itu kan aku dari presidennya langsung. Waktu aku masuk lembaga, waktu pertama kali aku nanya itu kan ke lembaga sertifikasinya, itu aku kena markup sekitaran 40-50%. Markup? Kena markup. Harga dari harga asli sertifikasinya. Waduh. Gitu. Jadi ketika aku langsung ke Bapak Fauzi Hasan, itu beliau langsung bilang kayak bah gitu.
Oh, memang Jadi berarti kayak ada kenaikan harga juga. benar. Bapak Fauzi Hasan, mungkin saya juga bisa kasih harga spesial, Bapak. Lumayan, Bapak. Saya juga mau ambil sertifikasi nih, Pak. Itu kalau dari American Academy Project Management, itu Oke. dari Colorado gitu. Berarti memang jenis-jenisnya juga tadi ada supply chain atau ada apa lagi sih untuk yang di bidang manajemen operasional ini? Supply chain, inventory, project management, ada risk, resiko. Nah itu operasional ini sebenarnya bisa kemana-mana. Mm-mm. Alasan kenapa aku ngambil kedua sertifikasi itu karena sebenarnya aku pengennya antar kerjanya di pengambilan operasional yang keputusan strategik, strategik operasional. Karena kalau aku mikirnya, karena kalau misalnya kita fokus ke teknik itu tuh udah ada orang teknik gitu. Oh, iya sih. Ya kan. Jadi Benar. ngambilnya strategik operasional, makanya di sana aku ngambil resiko. Benar. Resiko dan project management gitu loh. Nah, ya gitu. Jadi kayak tergantung lagi mau ngambilnya sertifikasinya apa dan tujuannya mau kemana gitu loh. Jangan ngambil sertifikasi FOMO doang. Iya. Ya kan, ngambil sertifikasi yang ngambil aja lah. Nanti takutnya malah nggak kepake tuh sertifikasi. Iya, gitu. Apalagi cuman karena ini katanya ngambil sertifikasi nih biar bisa Iya. hebat nih, biar bisa bagus nih, fokus nih. Tapi Iya. memang nggak boleh sembarangan juga. Nggak ya boleh kan? sembarangan juga. Tapi karena sebenarnya MBA kita tuh udah kuat. MBA kita tuh kuat. Kita MBA loh, bukan MM loh. Nah benar ini ya buat UPS MBA people loh. ya bedanya. Jadi kalau di UGM ini sendiri itu tuh kita MBA, Management Business and Administration Master ya. Business Master Business of Administration. Jadi kita bukan yang MM biasa ya. Iya. Memang gelar kita juga udah internasional. Jadi itu juga udah salah satu pegangan kuat lah buat UPS people kalau misalnya mau ngambil S2 di sini ya. Benar. Apalagi tambah lagi kalau misalnya tambah sertifikasi yang Iya. memang sesuai sama yang mau Iya. nanti digeluti, itu memang udah Benar. oke banget sih. Ya, cuman ada lagi dilemanya, Mas. Apa tuh? Karena apalagi fresh grade kita ya, fresh grade MBA. Dilema kita tuh kita both over and under qualified. Gimana tuh? Coba dikasih tahu nih ke UPS people. Lulusan S2 MBA fresh graduate. Itu dia overqualified di bidang akademik, tapi underqualified di bidang pengalaman. Di sana dilemanya kita. Iya, Dilemanya iya. perusahaan tuh di sana. Iya. Apakah mereka akan menilai kita? Apakah mereka berani mengambil risiko orang yang akademiknya tinggi tapi tidak ada Benar. pengalaman? Kan gitu ya. Iya benar. Nah itu juga balik lagi mungkin bisa dibantu dari sertifikasi. Mungkin sertifikasi kan bisa jadi pedang mata dua. Bisa jadi kita too overqualified, jadi orang males, Iya. ya kan? Iya, Bisa jadi itu membuat kita kayak, oh berarti ini anak udah sertifikasi udah bisa gitu loh. Iya. Nah, itu tergantung kita ngomong ke perusahaannya bagaimana. Benar. Lagi. Jadi memang balik lagi ya. Iya. Kalaupun kita memang overqualified di akademisi sebagai akademisi, memang kita juga harus cari pengalaman sih untuk dari sisi praktisinya ya. Benar. Nah, memang apalagi nanti di dunia kerja juga kalau cuman dari teori juga susah juga. Benar, setuju. Untuk dikembangin dengan Setuju. realnya di lapangan gimana. Setuju. Ya. Oke. Berarti memang Mas Iqbal sendiri udah ngambil sertifikasi, ini sekarang udah lulus MBA Mas ya. Berarti ini next deh tujuan ke depan nih. Ya 3 tahun lah. 3 tahun lah ya. Selain ngambil sertifikasi yang tadi ya. Kerja sih. Kerja Mas. Sih. Ada beberapa tempat yang ngasih offering, tapi aku masih dalam proses diskusi. Ya nikmati hidup lah kurang lebih ya. Kita masih benar masih muda. Mas. Masih muda kan, kadang ada orang nanya juga ada target kerja di mana ya. Di mana ada rezeki lah sekarang ya. Kita pun sebenarnya MBA juga, walaupun sebenarnya MBA kita tuh bisa diajak ke luar negeri. Kita bisa, gelar kita tuh udah bisa valid di luar negeri. Benar. Dibandingkan mungkin gelar nasionalnya manajemen ya. Itu MBA itu kita udah bisa apply kemana dan itu apa. Tapi kita harus sadar juga orang luar negeri itu lebih menjualnya itu pengalaman kerja gitu loh. Pengalaman kerja. Jadi kalau misalnya kita MBA-nya tuh ditambah pengalaman kerja di Indo, itu tuh bakal lebih cepat lagi keluarnya gitu. Benar. Dibandingkan S1 dengan pengalaman kerja gitu. Memang sih. harus balancing lah ya. Balancing. Biar jangan ini dibilang terlalu akademis tapi nggak ada praktisinya ya. Benar. Oke, Mas Iqbal.
Thank you banget. Oke, Kita thank udah you, Mas banyak Putra. dapat ilmu nih buat Thank udah sharing-sharing buat Ups People di Ups Talk kita yang episode ketiga. Jadi buat teman-teman udah tahu gimana sih pentingnya sertifikasi, terus peran-perannya di nanti di dunia kerja atau bahkan kebalikannya dari peran pengalaman kerja untuk sertifikasi. Benar. Ya buat teman-teman juga mungkin kalau misalnya ada yang mau ngambil sertifikasi, mungkin bisa konsul ke Mas Iqbal, boleh nggak nih? Boleh. Ada boleh, Instagramnya mungkin. Oke. Instagramnya Ahmad Iqbal A CHMAD Iqbal. Oke, kalau misalnya mau nih bisa sharing-sharing buat Mas Iqbal. Di bawah nih. sini. Di bawah sini. Ayo lo editor. Ayo lo editor. Oke Mas Iqbal, thank you Oke. banget. Thank you, Buat thank Ups you, thank you, People thank you. jangan lupa ini buat Ups Talk yang episode ketiga. Kita bakal balik lagi di Ups Talk episode keempat dengan tema yang pasti nggak kalah menarik, dengan narasumber yang bakal mencengangkan lagi. Ya, jadi stay tune di Ups Talk dan sampai jumpa lagi. Sampai Thank jumpa you. lagi.